Shalom, selamat pagi. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru datang kepada Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita juga boleh menikmati udara yang kembali segar setelah Jambi dan beberapa kota diguyur hujan. Bersyukur, berterima kasih, kita sehat, kita kuat. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Bapa, pagi ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh menikmati lagi udara yang segar. Tuhan, kami bersyukur buat hujan yang sudah kau berikan bagi kami. Dan kami menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami di hadapan hadirat-Mu. Sebab sungguh hadirat-Mu indah, hadirat-Mu menyukakan hati kami, hadirat-Mu menenangkan jiwa kami. Sebab itu sungguh tidak ada tempat dan waktu yang lebih indah ketika kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Syukur bagimu. Saat ini berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku ke dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Amen. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sudah kita katakan saat indah, saat indah, berhadapan denganmu, memandang
indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, menikmati kasih kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Indah hadirat-Mu, indah hadirat-Mu, kami sembah, kami sembah. Terpuji, terpuji,
Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau, Yesus. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa di bumi di surga. Allah yang mengasihi kami, Allah yang memperhatikan kami, Engkau yang peduli akan hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah. Ya Allah, ya Allah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih, terima kasih.
Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami lakukan. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa. Indah hadiratmu, indah hadiratmu yang kami rasakan. Ada kekuatan yang kau berikan dan limpahkan bagi kami. Ada damai, sejahtera dan sukacita dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau Gembala yang baik bagi kami. Yang selalu ada bersama kami. Kau yang menyertai hidup kami. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu kami aman. Hanya di dalam-Mu kami tenang. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau Gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku dalam-Mu, Yesus. Amin. Kau Gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku.
sukacitaku dalammu. Aku menurut dalammu, Yesusku dalammu, dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu. Aku menunggu dalammu, Yesus, dalammu, Yesus, dalammu, Yesusku. Sungguh hanya di dalammu kami tenang, hanya di dalammu kami aman. Waktu kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu, menikmati damai, sejahtera, dan sukacita di sepanjang hari-hari hidup kami. Sehingga sekalipun bumi bergelora, banyak kegemparan sana sini, tapi kami mau terus berlindung di dalam sabda-Mu yang menenangkan dan menyegarkan jiwa kami. Suatu pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk mendengar firman-Mu. Saudara Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan siapa? Ya, selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi, halo. Terima kasih Heri. Udah kasih tugas, meskipun banyak untuk belajar. Pagi ini firman Tuhan yang dikasih tugas ini kayaknya dalam minggu ini banyak untuk wanita ya. Tentang Ruth, di mana kita yang sudah jadi ibu-ibu, kita mau belajar seperti Ruth. Kita baca di dalam Ruth pasal yang kedua. Ruth bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Ruth, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu kalau Naomi ini setelah ditinggal suami, terus anak-anaknya laki-laki meninggal, lalu tinggallah menantu. Nah, menantu dari bangsa Moab. Waktu ketika anak-anaknya udah meninggal, Naomi berkata, pulanglah ke bangsamu, tetapi yang satu Ofra, dia pulang kepada bangsanya, tetapi Ruth tetap tinggal mengikuti Naomi. Nah, saya yakin ketika Ruth mau ikut dengan Naomi, saya percaya bahwa Ruth itu merasa nyaman ikut Naomi, ya. Karena apa? Ya, pertama, Naomi ini dekat dengan Tuhan, terus
Saya yakin setiap menantu itu dia mau kepada mertua, pasti dia rasa nyaman, ya. Kalau tidak, mertua yang tidak baik, tentu menantunya tidak mau ikut. Nah, tapi Ruth ini adalah wanita yang setia. Dia mau ikut mertua kemana dia pergi, dia mau ikut. Nah, Ruth ini juga adalah menantu yang taat. Apa yang Naomi ajarin, dia mau ikut. Waktu itu Naomi bilang, eh, Ruth bilang yang di ayat kedua, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Nah, kita boleh lihat bahwa di sini Ruth itu orang yang rajin ya, ketika dia waktu itu sudah ditinggal suami, tapi dia tidak berputus harap karena sudah ditinggal suami, sudah ada orang pikir sudahlah habislah harapan, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Tetapi Ruth ini dia bilang kepada mertuanya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Nah, di belakang bukan di depan ya. Berarti Ruth itu dia mengerti kalau dia itu istilahnya itu dia menumpang untuk cari makan di ladangnya si Boas ya. Nah, kita lanjut lagi lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Nah, Boas ini mempunyai banyak penyabit-penyabit di ladangnya ya. Nah, waktu itu Boas bertegur sapa kepada penyabit-penyabitnya, Tuhan kiranya menyertai kamu. Terus jawab penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Begitu baiknya perkataan Boas yang mendatangkan berkat. Nah, Ruth itu tambah suka kepada Boas karena dia lihat perkataan-perkataan Boas itu mendatangkan berkat. Sehingga penyabit-penyabit itu juga memberkati dari perkataan Boas itu. Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita sering juga mempunyai bawahan ya. Kita mau belajar dari Boas adalah seorang tuan yang kaya ya. Tapi dia juga mempunyai kerendahan hati melalui perkataan. Dia dapat memberkati penyabit-penyabitnya, pegawai-pegawainya istilahnya ya. Kita juga sering kali, nah untuk dalam perkataan ini bukan dari untuk wanita saja, tapi dari bapak-bapak juga kita mau belajar bahwa kita mau berkata-kata kepada bawahan kita itu untuk kata-kata yang memberkati. Sehingga hidup kita juga akan diberkati. Seperti ini di dalam ayat yang keempat ini kan Boas berkata waktu dia ada di dalam ladang itu dia bilang Tuhan kiranya menyertai kamu. Nah lalu penyabitnya juga berkata Tuhan kiranya memberkati Tuhan ya. Nah lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Nah, di dalam ladang itu Boas bertanya kepada bawahannya tuh, dia tanya siapa yang seorang perempuan itu ya. Dia sibuk dari pagi sampai sekarang. Dia tidak berhenti untuk bekerja.
Nah, kita melihat bahwa Ruth itu adalah wanita yang rajin. Dia tidak malas ya. Nah, sehingga saya yakin Boas ini kan belum punya istri. Nah, jadi waktu itu dia juga lihat, wah, Ruth ini bisa juga jadi istri istri saya ya. Pasti dia lihat dari ketaatan dia, terus kerajinan dia. Nah, lalu ayat yang berikutnya, sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Nah, Boas kasih dia dispensasi yang baik ya. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Nah, Boas pesan, jangan ganggu ya, Ruth itu ya. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Nah, waktu Ruth eh, diperhatikan oleh Boas sampai air minum pun disediakan. Nah, Ruth ini bukannya dia rasa bangga, wah aku diperhatikan oleh, anggaplah kalau di perusahaan itu diperhatikan oleh pimpinan. Tapi malah dia merasa dia menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Nah, Ruth ini tahu diri bahwa dia itu menumpang ya untuk cari makan di ladang Boas ya. Nah, lalu ayat 11, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya dari antara berkas-berkas itu pun, ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang itu. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja, katanya nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati lagi, kata Naomi kepadanya.
orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabit ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat Naomi dengan Rut ya. Nah, Rut ini adalah seorang yang wanita yang rajin ya, sehingga Boas itu Rut ini ada di dalam hati Boas, sehingga akhir dari cerita ini eh, Rut Boas mengambil Rut sebagai istrinya. Nah, Bapak Ibu, kita juga mungkin di sini kita mempunyai ada anak perempuan ya. Nah, kita ini sebagai orang tua, seringkali kita terlalu sayang buat anak-anak kita, buat anak-anak perempuan khususnya ya, bapak-bapak ya. Kita manjain anak-anak kita. Waktu anak saya yang nomor 2, waktu mau cari calon istri, waktu itu kami pernah pergi ke rumah calon istrinya ya. Waktu itu memang anak saya ini sudah suka. Saya sudah ngomong berkali-kali, Dek, eh, kamu harus lihat, jangan gampang karena satu kali menikah sampai maut yang memisahkan. Tapi dia tetap berkeras dan akhirnya kami juga orang tua ikutin. Nah, sampai di rumah perempuan ini mamanya berkata, kalau biarlah kami orang tua saja yang susah, anak-anak jangan susah. Nah, kami juga melihat bahwa anaknya tidak pernah diajar ya, bukan dia kurang ajar, tapi tidak pernah diajar untuk tentang kehidupan, untuk diri dia sendiri. Apalagi buat kalau memasuki dalam rumah tangga itu banyak hal ya. Nah, sampai waktu itu pernah tinggal di rumah saya, di rumah kami, saya itu harus bangun pagi ajarin dia sampai untuk kupas bawang pun dia nggak bisa pegang pisau. Jadi waktu itu sampai tangannya berdarah, luka ya. Nah, saya mau ajarin dia kalau bangun tidur harus bersihin tempat tidur gimana, harus beresin spray. Wah, saya rasanya sangat takut sekali ya kalau anak saya dapat seperti itu menantu, sedangkan anak saya ini juga orangnya kurang cermat, harus ditolong ya. Sampai satu waktu tuh udah mau pergi lamaran, saya masih berdoa, hanya bergantung berharap kepada Tuhan supaya Tuhan tolong, dan saya hanya berkata satu kali kepada dia, Dek, terakhir kali Mami ingetin kamu ya, ini keputusan. Kalau kamu harus ingat, istri itu adalah penolong. Nah, yang untuk menolong kamu itu adalah istri. Tapi saya hanya kuatkan doa supaya ya semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Waktu itu lagi musim asap tebel. Jadi mau pergi lamaran nggak jadi, undur. Akhirnya dia punya konflik. Dia perhatikan juga bagaimana eh, kehidupan calonnya. Akhirnya mereka putus ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kita ini sebagai orang tua, sebagai mama, kita mau ajar seperti Naomi dengan Ruth. Dia mengajar Ruth itu bagaimana untuk bekerja, em, banyak mengandalkan Tuhan juga ya, dia ajarin sehingga Ruth itu mendapat yang terbaik dari Boas ya. Nah, saya yakin ini Naomi ini adalah anak Tuhan yang setia ya, sehingga dia dapat menyalurkan apa yang dia terima dari Tuhan itu dia salurkan kepada Ruth, dia ajar Ruth sehingga dia mendapat kebahagiaan bersama-sama dengan Boas. Nah, jadi Bapak Ibu pagi hari ini kita juga rindu mau belajar bahwa anak-anak kita itu adalah seperti Ruth ya,
yang setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan ya. Nah, terus dia rajin ya. Nah, tentunya saya yakin juga Ruth ini mau kepada keluarga ya. Jadi Bapak Ibu, saya ngomong kepada anak saya, kalau mendapat menantu itu pertama dia itu harus takut akan Tuhan. Kedua dia itu rajin. Kalau udah nggak rajin, aduh, kita sebagai orang tua kita pasti susah ya. Dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah, suaminya yang akan urus itu menderita buat saya. Lalu yang ketiga itu mau dengan saudara. Kadang-kadang kita dapat menantu, nah menantu itu maunya dengan keluarga dia saja, nggak mau sama kita. Tapi kita mau saya dan bukan kerinduan hati saya, pasti juga Bapak Ibu juga menantu juga mau dengan kita ya, keluarga kita ya. Nah, pagi ini firman Tuhan ini datang kepada kita mengajar kita semua. Nah, kita juga tidak menjadi khawatir seperti Naomi sudah ditinggal suami, ditinggal sama anak-anak laki-laki, tapi Tuhan itu menyediakan ya. Nah, Tuhan memberi Ruth yang setia itu untuk menemani Naomi. Tuhan itu tidak tinggalkan. Nah, begitu juga kehidupan kita. Kita itu harus yakin, kita boleh melihat betapa susahnya hati Naomi ketika dia ditinggal oleh suami, ditinggal oleh anak-anak laki-laki. Secara manusia pikiran kita pasti sudah, aduh, bagaimana untuk masa depan masa depannya ya Naomi untuk hidup ya. Tapi Tuhan itu baik sehingga dia menaruh menaruh di hati Ruth itu untuk ikut kepada Naomi. Saya juga yakin Ruth juga melihat bagaimana kehidupan Naomi sehingga Ruth mau ikut. Kalau Naomi jahat, Ruth pasti nggak mau ikut ya. Tidak ada nilai-nilai dalam kehidupan Naomi. Tapi kita boleh belajar Naomi dengan Ruth ini ya. Nah, sama juga seperti kami juga mendidik anak kami Nana itu karena kami lihat dia itu nggak bisa ngapa-ngapain di rumah, nggak bisa, hanya main HP nonton. Akhirnya kami taruh dia di yayasan. Memang rasanya hati ini tidak tega ya, tapi kami mau melihat biar dia ada punya masa depan ya. Dia tidak menyusahkan orang lain untuk ketika kita tidak ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu. Nah, makanya pagi hari ini kita saya sangat merema sekali belajar dari Ruth ini untuk ibu-ibu khususnya ya. Kita belajar dari Naomi dan kita juga mau belajar dari Ruth ya. Eh, Seperti di dalam firman Tuhan ini kita mau belajar menggantungkan hidup kita kepada Tuhan ya. Nah, inilah renungan pagi hari ini yang kita dapat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih untuk Japing buat sharing firman Tuhan, buat sharing pengalaman hidup berdasarkan apa yang kita baca hari-hari ini. Memang kitab Rut ini satu kitab yang ya bukan secara khusus sih, ya para wanita boleh banyak belajar dari kitab ini. Baik di posisi sebagai ibu atau ibu mertua, ataupun sebagai posisi sebagai anak atau anak menantu wanita khususnya. Karena memang di dalam dunia realita hidup ini kan betapa sering kalinya mertua wanita dan mertua mantu wanita itu terjadi konflik bahkan yang berujung dengan ya situasi yang tidak baik. Karena memang yang namanya kalau pria dengan mantu pria itu juga jarang komunikasi, jarang bersentuhan karena mungkin sibuk masing-masing kerja. Tapi kalau mertua wanita dengan mantu wanita, apalagi kalau yang nggak kerja sama-sama di rumah, kalau tinggal serumah apalagi, wah itu bukan perkara yang mudah. Tapi kan bukan berarti kita melegalkan dengan apa yang terjadi secara realita. Karena kenyataannya kita harus percaya apa yang dicatat oleh firman Tuhan itu ya dan amin. Dan dari dalamnya kita bisa belajar. Jadi seperti apa yang tadi Ibu Simon sudah sampaikan sebagai mertua
Kita juga harus membangun komunikasi yang baik, seperti yang kemarin istri saya katakan, fokus pada kewajiban masing-masing, bukan menuntut, tapi mengutamakan orang lain. Bagaimana Naomi mendidik Ruth dengan penuh kasih. Nah, sebaliknya Ruth juga tadi sudah digambarkan sebagai wanita yang sopan, yang rajin, yang berbakti, sampai menjadi pusat perhatian seorang majikan. Kan Boas awalnya seorang majikan sebelum menjadi suami Ruth. Kan kalau sampai seorang majikan memperhatikan karyawan, itu kan pasti kan ada sesuatu yang berbeda dibanding dengan yang lain. Dan seperti kita baca ya, karena pengakuan tadi, dari pagi sampai petang, kerja nggak henti saking rajinnya. Nah jadi ya, mari bagi para wanita khususnya, para ibu mertua, sebagai menantu atau anak, bacalah sering-sering kitab Rut dan temukan prinsip-prinsip, nilai-nilai yang bisa dipraktekkan secara nyata, supaya ya hubungan itu jadi harmonis. Bahkan seperti Ibu Simon tadi sudah sampaikan, bahkan sebelum anak kita jadi menantu orang lain, perempuan, ajarin dia untuk jadi wanita yang rajin, yang sopan, yang hormat, bisa bekerja. Jadi tentu sekali lagi ada begitu banyak nilai yang bisa dipelajari dari kitab Rut untuk dipraktekkan di dunia nyata, supaya hubungan mertua dan mantu itu menjadi berkat dan menjadi inspirasi. Seperti kisah ini, kenapa Tuhan izinkan catat dan ditulis di Alkitab? Ya supaya menjadi inspirasi bagi banyak mertua dan banyak menantu, supaya mengalami hidup seperti ini. Oke, itu saja yang saya tambahkan, karena tadi sudah cukup lengkap dari apa yang Bu Simon sampaikan, dari sisi Naomi, dari sisi Ruth. Dan bagi para ibu, kalau tadi kan Pak Japing, Ibu Simon mengingatkan para suami, para pria, jangan terlalu memanjakan anak wanita. Memanglah realitanya juga seperti itu. Pria, suami, ayah, kalau dibanding dengan anak pria dan wanita itu pasti lebih memanjakan anak wanita lah. Kalau pria itu kadang sengaja dididik dengan keras lagi. Nah, tapi dengan anak wanita, ya memang itulah realita. Tapi ya sekali lagi, bela dengan firman Tuhan, kita belajar bijak dan seimbang. Sekali lagi, statement almarhum Edpul itu katakan, keseimbangan itu kunci kehidupan. Kita orang tua ya didik dengan seimbang. Antara lembut dan tegas itu tetap seimbang. Nggak peduli itu anak pria, nggak peduli itu anak wanita, ya tetap lakukan dengan seimbang. Oke, terima kasih untuk Japing. Tuhan memberkati, dan saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup sama Ibu Simon. Oke, Pak Riki, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita bersatu masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, yang kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, atas kesetiaan-Mu pada kami semua ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah bersama-sama ikuti koram ini ya Tuhan Yesus. Kami juga karena punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah memberikan kami kekuatan kesehatan, bahkan berkat-Mu Engkau telah curahkan bagi setiap kami ya Tuhan pada pagi hari. Sebelum kami menaikkan setiap doa permohonan kami ya Tuhan Yesus, Engkau terlebih dahulu ampuni segala bentuk dosa, kelemahan, kekurangan kami. Bahkan Engkau sucikan, purifkan tiap hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, supaya kami layak di hadapan-Mu. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami telah menyembah, kami telah memuji, memuliakan nama Engkau, dan kami telah bersama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Semua setiap firman yang telah kami dengar, boleh menjadi rema, dan boleh kami lakukan, kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu Ibu Simon yang sudah
membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau urapi dengan luar biasa ya Tuhan. Engkau juga beri kekuatan kesehatan kepada Ibu Simon, dan juga Engkau tambahkan roh hikmat pada Ibu Simon ya Tuhan, supaya Ibu Simon boleh berkat bagi semua orang ya Tuhan. Demikian Bapak Simon juga Engkau berkati anak cucu, menantunya, Engkau berkati mereka semuanya Tuhan Yesus. Dan apapun diperbuat oleh tangan mereka, Engkau berkati, Engkau berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian setiap kami yang ada di Korambil ini ya Tuhan Yesus. Ya Engkau berkati setiap kami, anak, istri, cucu, menantu kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Setiap pergumulan, persoalan, Engkau selalu ada ya Tuhan, memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik, supaya kami semua boleh berkat dan memberkati tiap orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan, pelayanan kami yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan Yesus, supaya nama-Mu dipermuliakan. Apabila ada teman kami di kolom yang ada yang kurang sehat atau sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan secara sempurna ya Tuhan Yesus. Dipikir pada pagi hari ini kami juga naikkan setiap doa kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, rumah sakit utama, usaha Jember ya Tuhan, yang dipimpin oleh Ibu Meriati ya Tuhan Yesus, yang akan maju dalam penilaian akreditasi rumah sakit pada tanggal 8 sampai 10 November bulan depan. Kiranya Tuhan Yesus membimbing seluruh staf-Nya untuk mempersiapkan diri menghadapi penilaian akreditasi tersebut, agar nama Tuhan dimuliakan ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami bersyukur ya Tuhan, operasinya Jaira, istri dari Ko Johan, biarlah Tuhan terus memberikan pemulihan terbaik. Dengan kuasa Biblimu ya Tuhan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan Yesus. Demikian ya Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau telah berikan hujan ya Tuhan, di kota Jambi dan di sekitarnya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, kami juga bangga di atas Engkau selalu dengar doa kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Juga Engkau juga berkati ya Tuhan, Indonesia tetap bersatu, dan Engkau jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, dan dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun. Tetap aman, damai buat seluruh Indonesia. Para pemimpin mulai dari pusat, yaitu Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya. Demikiannya pemerintah daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW. Engkau berkati mereka ya Tuhan Yesus, supaya mereka bekerja sesuai dengan hati nurani yang benar untuk kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga Engkau beri rotak berkat Engkau ya Tuhan Yesus, supaya mereka memberikan kebebasan untuk umat Kristiani bisa bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia dan hamba-hamba Tuhan bersama jemaatnya Tuhan, supaya kami boleh menggarap dan terang buat Indonesia ya Tuhan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang kami juga melihat nama Engkau ya Tuhan Yesus. Kami serahkan tentang kuasa-Mu ya Tuhan, dan Engkau akan bilang pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.